boleh dikatakan bahwa dengan adanya kemudahan digitalisasi, jadi mereka bisa lebih gampang konsul tuh nggak harus datang ke tempat dokternya, tapi bisa menggunakan aplikasi-aplikasi self help. Kalau kita misalnya lagi galau, dia bisa langsung searching pakai apa dokter ya, yang bisa nggak ketemu mukanya langsung ngomong curhat. Nah, itu bisa. Kemudian juga dia bisa mendapatkan berbagai informasi tentang apa yang dialami, dan ini tidak dimiliki oleh generasi-generasi dulu yang kita belum tersedia mungkin hal-hal itu. Hal-hal instan tadi bisa sangat membantu, dan mereka juga bisa membantu orang dalam bentuk bekerja sosial menjadi salah seorang mungkin volunteer dalam hal menemani, karena biasanya orang yang membunuh diri ini yang paling penting ada yang nemani supaya nggak jadi bunuh dirinya. Dia kan sering merasa kesepian, nggak ada yang peduli, nggak ada yang berharga, nggak ada yang care lah gitu, nggak tahu pun orang saya hilang 3 bulan nggak masuk kuliah pun nggak ada yang tahu, misalnya seperti itu. Jadi apakah bunuh diri mereka ini spontan atau Jadi direncanakan? macam-macam. Biasanya bunuh diri ini kalau kita lihat-lihat dari sejarahnya ada beberapa bentuk. Ada yang karena dia merasa integrasi sosialnya itu dengan suatu kelompok itu sangat sedikit. Jadi misalnya dia itu tidak punya siapa-siapa. Biasanya yang pencegah bunuh diri itu misalnya kita punya pasangan atau kita punya anak-anak. Walaupun pasangan nggak ada, tapi anak-anak nih, nanti anak saya gimana atau gimana. Atau punya hewan peliharaan, siapa yang ngasih makannya. Kira-kira hal-hal tersebut yang merekatkan seseorang, yang memikirkan masih ada keterlibatannya dengan dunia. Dia masih mikir, kalau saya nggak ada seperti apa yang diurusnya. Nah, kemudian yang kedua ada yang bunuh diri itu yang kita sebut bunuh diri altruistik. Itu yang terjadi akibat mereka merasa mau berkorban untuk negaranya. Jadi seperti yang sering ini di Jepang, jadi kalau gagal memimpin, mereka akan timbul rasa malu dan wah, daripada diketawain orang, udahlah saya nggak pantas, saya nggak layak, dan bunuh diri. Ya, Itu makanya banyak kali pejabat kita nggak punya rasa malu ya. kalau kita Nggak ada bunuh disuruh diri. nggak mau turun Bang Jaya. Kalau kita Nggak. udah gagal 3 periode, 4 periode nggak akan buka. Berarti nggak punya rasa malu ya. Karena belum balik modal gitu. Oh gitu. Nggak ini gitu. Karena di Jepang itu malu dia kalau yang seperti itu. Dan kemudian ada lagi yang bunuh diri itu memang kalau kita lihat memang dia karena nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakatnya meningkat, jadi dia tertekan dengan nilai-nilai itu. Seperti dia merasa kenapa ya saya itu dikucilkan. Nanti misalnya saya ini yang tidak diterima, kelompok yang tidak diterima. Misalnya kayak gangguan identitas gender, LGBT, dia akan merasa tidak dan dia akan bunuh diri. Jadi itu macam-macam juga. Mengenai yang direncanakan dan tidak direncanakan, itu juga ternyata terkait lagi, ada genetiknya, faktor keturunannya. Jadi kalau keturunannya kakeknya pernah bunuh diri, nanti ayahnya bunuh diri, dia pun merasa dia harus juga bunuh diri. Itu juga ada juga. Saya ngelihat gini Bang ya, ngelihat yang nyata-nyata, dan saya pernah menyaksikan sendiri, dan mungkin di acara ini sebenarnya saya agak malu juga menyampaikannya, tapi mungkin bisa sebagai referensi. Saya sendiri pernah melakukan hal itu gitu ya. Nah, akhirnya coba menganalisa apa sih penyebabnya. Ternyata yang paling besar secara psikologis, orang ini merasa sudah hopeless banget gitu. Artinya tidak ada yang memberi jalan keluar terhadap apa yang sedang dia alami. Dan dia menduga-duga, menerka-nerka kira-kira apa yang bakal terjadi dengan dirinya kalau itu terbongkar ke masyarakat, ke orang tua, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu kasus, saya nggak bawa kasus saya lah ya. Ada kasus di depan rumah saya di Medan kebetulan pada saat itu. Pagi-pagi dihebohkan, ada anak SMA paling top juga di kota Medan, menggantung diri gitu ya, di dekat jendelanya itu. Saya lari ke sana, ternyata kasusnya mungkin sudah bisa diduga, itu anak remaja, itu hamil di luar nikah. Kemudian bapaknya terlalu keras, dan dia mungkin pada saat itu membayangkan kalau ini ketahuan sama bapaknya, karena apa, tidak pernah bapaknya memberi sedikit relung kalau ada sesuatu pada anaknya seperti jalan keluar. Jadi dia merasa lebih bagus menghabiskan dirinya daripada akan menghadapi suatu masalah yang lebih besar. Ini kan sebenarnya bunuh diri ini kan lebih takut dia menghadapi kehidupan selanjutnya, ya kan, daripada lebih bagus dia bunuh. Kan itu kira-kira, karena dia tidak siap untuk menghadapi sesuatu di depannya itu. Saya kira lebih banyak seperti itu. Ya, saya bisa apakah Pak Drus, kalau kau bilang tadi itu kan bahwa itu ada sesuatu yang memicu dia untuk membunuh diri, misalnya hopeless tadi kan. Tapi saya pernah baca di referensi ya Michi ya,
tentang bagaimana kelompok anak-anak muda sepasang-pasangan mereka di Jepang itu kalau tak salah di dalam suatu daerah mereka melakukan bunuh diri massal. Itu kan berarti kan sudah perencanaan itu kan gitu. Ya, Bukan karena dasar hopeless tadi itu terus. Iya. Itu yang ada aliran-aliran tertentu juga, Bang. Iya, ya, kita kan, Betul. makanya saya bilang tadi kan motifnya banyak. Tapi yang kita ambil yang paling besar dan itu sebenarnya gini. Kalau kita bicara hari ini, kalau bisa itu ada sebahagian motif itu yang kita bisa handle sebenarnya. Artinya bagi orang tua, bagi pendengar, penonton acara ini bisa bermanfaat. Ya. Tapi kalau misalnya seperti tradisi di Jepang susah lah kita itu untuk mengatasi bagaimana mereka kalau lebih bagus mati daripada malu gitu ya, misalnya seperti itu. Nah kalau yang saya lihat tadi saya bilang hopeless itu karena kita selama ini terutama untuk anak ya tidak memberi satu kayak inilah kayak air mengalir gitu satu tempat dia begitu tersumbat dia akan mencari sesuatu yang lain tuh tidak kan kira-kira kayak gitu. Yang saya cerita tadi Bang atau semuanya teman-teman itu bukan hanya anak SMA itu ada lagi sudah punya anak tapi baru menikah meninggal itu sama orang yang satu komplek dengan saya juga kasusnya satu. Ada tekanan yang luar biasa dari orang tuanya untuk menyelesaikan kuliahnya. Sementara dia udah nggak siap punya anak dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang dia merasa terlalu berat untuk dia jalani ke depan, akhirnya dia lebih pasrah aja, lebih bagus bunuh diri. Kira-kira kayak gitu. kalau istilah kami sama Michi itu namanya mental health. Ya kan ya Michi. Iya. Aku kan pandai juga terus. Iya. Itulah usia yang tua itu. Iya, itu kelebihannya Is. Kelebihannya itu Is ya. Ya, aku cuma comot-comot aja ya istilahnya itu kan. Tapi beda sama Michi. Kalau abang kan tahu karena pengalaman, kalau Michi tahu karena belajar. Kan beda itu. Michi, itu makanya fenomena tadi ya. Artinya apa yang digambarkan oleh Idrus sama gambaran saya tadi ya tentang ada apakah bunuh diri itu berencana ataupun secara spontan kan gitu. Kalau kita ambil contoh tadi yang apa disampaikan oleh Idrus itu adalah suatu peristiwa yang spontan karena dia mendapat tekanan hopeless apa segala kan itu. Tapi kan kalau macam di Jepang ini kan macam fenomena apa nih? Apa yang terjadi di Nah, itu mungkin boleh itu sekedar tahu lah ya kita ya. Jadi kalau di Jepang itu ada yang istilahnya yang kita sebut dengan dia itu tipe bunuh diri altruistik. Altruistik itu memang sudah diajarkan bahwa bagaimanapun juga mereka itu harus mengabdi untuk negaranya. Kalau gagal, apa yang harus dilakukan, tanggung jawabnya tanda petik lebih tinggi ya. Lebih tinggi itu bukan berarti yang nggak kayak gitu, nggak tinggi tanggung jawabnya. Tapi kalau gagal itu salah. Nah mungkin ada juga budaya-budaya itu di sekolah-sekolah tertentu ya. Mungkin dulu juga kalau misalnya nilai tidak 100, apa hukumannya? Ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang sekarang yang mewelcome-kan anak-anak nggak usah hafal Pancasila. Ada petik ya, mungkin nggak Pancasila. Anak-anak nggak harus hafal-hafal sekali kayak matematik ya biasa, mungkin bisa lah. Toh bisa pakai kalkulator, pakai handphone. Itu satu hal kecil yang sering kita alami juga, Michi ya. Iya. Dan kalau nilainya rendah, suruh bapaknya ngatur gurunya naik nilai ya. Iya, itu juga bisa. Aku juga melihat perbedaannya begini, Bang. Kita terasa dulu kita sampai sekarang ini karena didikan kita dulu tanpa kalkulator. Kita hafal kali-kali. Ya itu aku bilang tadi. Kita hafal. Saya bilang serius tadi itu. Banyak. Anak-anak sekarang barangkali suruh tak kali 9 kali 7 berapa dia nggak hafal. Kita langsung 63. Itu udah hafal. Ya, dan kemudian tuntutan orang tua pun cukup tinggi kan begitu. Ya, contohnya aja barangkali kan aku pernah membaca dalam satu apa ya kan begitu ya. Bagaimana orang tua itu juga mengharapkan anaknya itu tetap menjadi the winner. Harus jadi juara kan. Ini kan juga membuat anak itu kan tertekan ya barangkali Michi. Iya, karena mungkin anak punya bakat yang lain, mungkin bukan di akademik tapi yang lain. Kemudian orang tua yang maha tahu ini mungkin mau anaknya harus jadi ini, anaknya harus jadi pengacara. Padahal anaknya bisa jadi apa ya? Bisa jadi konten kreator yang bagus mungkin ya, tapi mungkin ya orang tua nggak nganggap karena nggak tahu profesi-profesi ini nggak ada zaman orang tuanya. Tuh masih dokter, hakim, pengacara, insinyur, yang begitu-begitu mungkin di orang tuanya yang kenal. Jadi kalau ada yang lagi ngetren sekarang, orang tua nggak mau karena mungkin belum menjejaki hal itu, jadi takut. Biasanya kan orang tua, oh ini langkah-langkah saya, anak ini harus mengikuti langkah-langkah ini karena aman.
Dan Padahal kadang-kadang juga Miji ada orang tua yang terobsesi terhadap sesuatu yang dia sendiri nggak bisa mencapainya, dan karena dia dia nggak Ya, masuk dia ya. limpahkan ya, kepada anaknya. anaknya. Ya, itu aku pernah baca juga lagi tadi kan begitu terus ya, seorang orang tua ibu ya, dia mengatakan kepada anaknya, andai kata kau nanti dalam matematika konten kamu 60, jangan pulang katanya. Iya. Iya, Ya, iya. ternyata Tadi ya Bang. ya nangis Sampai saya puluh membacanya detik. itu. Iya. Ya, saya nangis membacanya itu kan begitu apa si anak ternyata waktu ujian kontennya 50, akhirnya dia nggak berani pulang. Iya, iya. Ya kan sampai sore emaknya mencari tak dapat. Sampai satu peristiwa dia mendengar ada suatu tabrakan kan begitu ya. Begitu dengar tabrakan ternyata anaknya di sana. Sampai sempat sebelum anaknya mengembuskan napas yang terakhir dia mengatakan, maaf ya Ma katanya. Saya tak dapat angka 60, angka 50 karena takut Mama marah, saya tak pulang. Kan begitu. Jadi apa yang saya mau ceritakan di sini, keluarga juga sangat menentukan tentang ketangguhan seseorang kan begitu, Michi. Generasi ini kan begitu secara Iya. umum. Ya harusnya ya. Jadi gimana pun juga, bagaimanapun juga tanda petik bobroknya si anak, orang tua harusnya bukan menerima kalau anaknya berprestasi saja. Itu yang harus kita tekankan. Dan prestasi sekali lagi bukan hanya di bidang akademik. Mungkin sekarang belum berprestasi, tapi nanti nggak tahu. Kita takut mungkin ada orang tua yang punya anak 4. Yang satu sekolah di luar negeri, udah hebat. Yang kedua mungkin jadi pengusaha hebat. Yang ketiga jadi pejabat. Nah yang keempat ini mungkin nggak ada apa-apanya. Mungkin yang paling tua. Ternyata pada saat orang tuanya tua, yang keempat inilah yang mendoakan orang Betul. tua, yang mengurus orang tua. Jadi Mhm. tidak ternilai sebenarnya. Yang tidak pernah dibangga-banggakannya, Betul. izin ngaji buat orang tua. Saya melihatnya menarik, udah mulai menarik ini dengan ada hubungan ke orang tua dan anak ya, di mana kadang-kadang orang tua ini kan saya katakan tadi terobsesi dengan sesuatu itu, yang kemudian anak menjadi satu kebanggaan. Kita lihat anak begitu lahir, anaknya udah paling hebat, paling pintar dan lain sebagainya. Kalau terjadi sesuatu pada anaknya yang tidak sesuai dengan harapan dia, malah itu terjadi diskriminasi di dalam perhatian maupun apapun terhadap anak itu. Nah, kita tahu ya, di kita ini ada yang heboh sekarang, punya ada anak itu ada agak sedikit idiot gitu ya. Nah itu ditutupi di masyarakat, nggak boleh ketahuan siapa anaknya itu, walaupun akhirnya itu menjadi senjata untuk menghantam orang tuanya. Tahu sendiri sekarang media begitu mudah mengakses kayak gitu loh. Jadi seperti Misi bilang tadi, saya tertarik sekali, justru kadang-kadang anak yang kita tidak harapkan sesuatu yang berkontribusi justru itu. Ya, bahkan yang hebat-hebat itu makan dia lupa sama orang tuanya gitu loh. Nah, ini karena orang tua ini kan mengharapkan sebenarnya kan sentuhan-sentuhan yang tidak perlu terlalu high tech lah. Ini agak sedikit melebar karena ada teman punya anak dokter yang hebat gitu. Tapi kalau sedikit orang tuanya mengeluh, dia bilang manja kali bapak itu katanya. Aku tiap hari ngelihat orang yang sekarat mati dan lain sebagainya. Jadi dia anggap bapaknya kayak pasiennya. Nah, ini persoalan. Makanya kayak aku misalnya waktu ngurus orang tua aku tuh aku coba untuk melupakan itu karena dia butuh touch, sentuhan-sentuhan yang seperti itu. Yang itu mungkin terjadi bukan atas dasar didikan orang tua itu, tapi dia temukan di luar. Yang tadinya dia mungkin terdiskriminasikan di dalam keluarga. Macam mana mau perkembangan anak itu bagus ya. Aku mengambil dari sudut apalah ya, keluarga Islami lah katakan. Ya kan begitu. Begitu anak lahir, siogianya kalau pengajaran kita tuh kan pakai marhaban. Ini dipakai musik dangdut. Apa tak dangdut aja dia terus sampai ke besar. Kadang-kadang kita hidup ini ya, terutama generasi kita barangkali baby boomers, kita hidup dengan ekspektasi dari orang tua. Ya, ya aku rasa banyak kawanku yang begitu. Dia masuk ke jurusan yang dia tidak suka, tetapi orang tuanya suka. Ya, bukan karena dia tidak mampu. Orang kan ada kemampuan juga. Semua Iya, orang iya. misalnya lah, misi jadi dokter. Satu contoh yang paling dekat mungkin aku ya. Aku diminta untuk jadi dokter, masuk ke dokteran. Ya, aku bisa kuasai itu, tapi aku tidak suka. I just don't like it gitu. Maksudnya, tapi aku mau jadi arsitektur. Jadi akhirnya beradu kan. Itu yang dibilang itu tadi, bagaimana kita hidup dalam ekspektasi orang tua kita. Kenapa? Betul, cita-citanya bagus, jadi dokter. Ya, itu yang harus semua anak-anak harus jadi dokter. Kenapa? Maksudnya juga bagus. Karena dokter itu kan bekerja sendiri, tidak bekerja pada orang. Kalau yang kita ini kan bekerja pada orang, yang lain-lain, yang tidak dokter. Jadi ya, yang namanya pengacara, dokter itu bekerja untuk dirinya sendiri pun bisa.
tanpa kerja sama orang lain. Ekspektasi ini terlampau tinggi sehingga timbul benturan. Kemudian kegagalan itu tidak sesuai ekspektasi dari orang tua yang dikatakan Bang Halis tadi, maka dia takut kalau dia itu mengecewakan orang tuanya. Apa memang begitu ya, Michi? Apa yang kami coba-coba yang sebagai orang awam ini kan melihatnya itu.